Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang metode perancangan program mengenai desain program. Pertama, kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam proses pengembangan program. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pemrograman. Pemrograman dapat diidentifikasikan sebagai pengembangan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, merangkai instruksi terkait, dan ketika dipindahkan ke dalam komputer akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan program dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada fase pengkodean nantinya, sehingga proses pengembangan program menjadi lebih efektif dan efisien. Ada 7 langkah dasar dalam pengembangan program. Yang pertama adalah define the problem atau menentukan masalah. Di sini adalah proses di mana kita untuk menganalisis masalah supaya kita dapat benar-benar memahami dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Untuk membantu analisis awal ini, masalah harus dibagi menjadi 3 komponen yang terpisah, yaitu masukan atau the inputs, keluaran atau the outputs, dan yang ketiga adalah langkah-langkah pemrosesan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu outline the solution. Setelah masalah berhasil didefinisikan, kita selanjutnya memecahnya menjadi tugas atau langkah yang lebih kecil dan membuat garis besar atau outline solusi. Garis besar awal ini biasanya merupakan rancangan kasar dari solusi dan dapat mencakup langkah-langkah utama yang terlibat, subtugas, antarmuka pengguna, struktur kontrol, misalnya pengulangan, percabangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada variabel utama, struktur rekor, dan juga logika utama pada program. Langkah ketiga adalah develop the outline into an algorithm. Kembangkan garis besar menjadi algoritma, yaitu mengembangkan outline atau garis besar menjadi algoritma menggunakan pseudocode. Algoritma dan pseudocode nanti kita akan bahas di akhir video. Lanjut ke langkah nomor 4, yaitu test the algorithm for correctness atau uji kebenaran algoritma. Merupakan langkah yang sangat penting namun seringkali kita lewati. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan logika utama lebih awal sehingga kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi. Selanjutnya adalah code the algorithm into a specific programming. Kodekan algoritma ke dalam pemrograman. Langkah kelima ini merupakan langkah di mana kita membuat kode program menjadi sebuah program yang akan kita gunakan nanti. Kita bisa menggunakan bahasa pemrograman sesuai kebutuhan. Pastikan 4 langkah sebelumnya sudah terpenuhi untuk melakukan langkah kelima ini. Setelah itu lanjut ke langkah ke-6, yaitu run the program on the computer. Jalankan program di komputer. Langkah ini mungkin perlu dilakukan beberapa kali hingga teman-teman yakin bahwa program berjalan sesuai kebutuhan. Jika terdapat error atau kesalahan fungsi, maka teman-teman bisa mengubah kode program dan kemudian mengulangi langkah ini. Lanjut ke langkah yang ke-7 atau langkah yang terakhir, yaitu document and the maintenance the program. Dokumentasi dan pemeliharaan program. Dokumentasi merupakan tugas berkelanjutan dari definisi awal masalah hingga hasil tes akhir. Dokumentasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dokumentasi atau dokumentasi di luar program. Dapat berupa bagan hierarki, algoritma solusi, dan hasil data pengujian. Yang kedua yaitu internal dokumentasi atau dokumentasi di dalam program, berupa komen-komen di dalam program yang tidak ikut di run saat program dijalankan. Kemudian ada pemeliharaan program.
Pemeliharaan program mengacu pada perubahan yang mungkin perlu dilakukan pada program. Setelah memahami langkah-langkah dalam proses pengembangan program, selanjutnya kita akan belajar mengenai program desain metodologi. Prinsip dasar desain program didasarkan pada kenyataan bahwa sebuah program menerima data masukan, memproses data tersebut, dan kemudian mengirimkan data tersebut ke pengguna program sebagai keluaran atau output. Ada 3 pendekatan yang paling umum dalam desain program, yaitu 1. Procedure driven program design atau desain program yang digerakkan oleh prosedur. Di sini programmer mengidentifikasi dan mengatur proses dalam programnya, aliran data masuk dan keluar dari setiap proses yang telah dibuat. 2 adalah event driven program design atau desain program yang digerakkan oleh peristiwa. Program dibuat memiliki event-event tertentu. Event akan terpicu ketika user melakukan input tertentu. Input tersebut kemudian akan mengaktifkan proses yang kemudian menghasilkan output tertentu tergantung event yang sedang berlangsung. Contoh, misal user mengklik kanan pada mouse akan mengaktifkan sebuah event, dan event akan berbeda ketika user melakukan klik kiri atau double klik. Dan yang ketiga ada data drive program design atau desain program berbasis data. Pendekatan ini dimulai dengan analisis data untuk menentukan struktur data. Setelah struktur data didefinisikan, output data yang diperlukan diperiksa, yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan proses apa yang diperlukan untuk mengubah data input menjadi output yang diperlukan. Setelah belajar tentang metodologi desain program, selanjutnya kita akan membandingkan antara program prosedural dan object oriented programming. Program prosedural dilakukan dengan cara memberikan perintah secara berurutan dan bertahap atau disebut juga top down, serta melibatkan pengelompokan tugas bersama karena semua memiliki atau melakukan fungsi yang sama atau disebut juga modular. Sedangkan object oriented programming menyusun perintahnya ke dalam objek-objek atau kelas yang memiliki tugas atau fungsi yang berbeda. Jadi objek tersebut memiliki fungsi atau tugas yang masing-masing dilaksanakan oleh objek tersebut. Sebelum menutup video ini, kita juga akan membahas mengenai algoritma dan pseudocode. Algoritma dapat didefinisikan dalam istilah pemrograman sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu, dan teratur yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari input yang diberikan kriteria dari algoritma. Kriteria tersebut antara lain jelas, tepat, dan tidak ambigu, memberikan solusi yang benar dalam semua kasus, dan memiliki akhir. Kemudian pseudocode adalah bahasa Inggris yang sangat terstruktur. Ini adalah bahasa Inggris yang telah diformalkan dan disingkat agar terlihat seperti bahasa komputer. Lebih tepatnya bahasa komputer tingkat tinggi. Merupakan cara populer untuk mempresentasikan algoritma. Berikut ini adalah konvensi pseudocode. 1. Pernyataan ditulis dalam bahasa Inggris sederhana. 2. Setiap instruksi ditulis pada baris terpisah. 3. Kata kunci dan lakukan digunakan untuk menandakan struktur kontrol tertentu. 4. Setiap set instruksi ditulis dari atas ke bawah dengan hanya satu entry dan satu luaran. 5. Kelompok pernyataan dapat dibentuk menjadi modul dan modul itu diberi nama. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan atau hal yang kurang tepat di dalam penjelasan saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan tentunya saya juga mohon maaf atas kekurangan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.